gimana tanggapan tentang peristiwa ada pesta bikini di kalangan remaja yang terjadi baru-baru ini? Mohon nasihatnya bagi kami para orang tua agar bisa menjaga dan mendidik anak-anak kita agar dijauhkan dari hal yang seperti itu. Yang pertama, ini kompleks permasalahan seperti ini. Jadi nggak mungkin cuma orang tuanya aja. Jadi kita urut tentang masalah ini. Yang pertama, orang tuanya dulu. Orang tua harus punya sifat amanah. Artinya anaknya ini jadikan amanah, bukan bonus. Yang kejadian seperti ini biasanya orang tua itu membiarkan anaknya habis maghrib keluar. Kadang waktunya pulang sekolah dia nggak pulang, nggak ditanya. Sehingga si anak merasa bebas, tidak dipantau sama orang tua. Akhirnya di saat keluar naudzubillah min dzalik ketemu sama rombongan yang seperti ini. Jadi cara yang pertama itu orang tua harus menjadi anak ini amanah. Karena Nabi sudah pernah menceritakan ada orang tua selangkah ke surga diseret sama anaknya ke neraka gara-gara dia tidak menjadikan anaknya sebagai amanah. Anaknya nggak sholat, tidak tegur. Anak perempuannya sudah balik muka aurat, dia tidak perintahkan untuk menutup. Akidahnya melenceng, dia tidak luruskan. Sesuatu yang merusak dirinya dia tidak jauhkan, maka anak ini akan menuntut baginya. Kemudian yang kedua, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya masalah pendidikan agama semenjak dini. Dan sadari, saya nggak bisa didik anak saya. Sadar. Kemudian bagaimana anak saya jadi baik. Ada pondok pesantren, ada madrasah. Minimal kata Imam Ghazali, bawa ke majelis taklim belajar ilmu agama semenjak kecil, kata Imam Ghazali. Yang sudah sering Al-Faqih cerita berkali-kali, Imam Ghazali menjadi ulama luar biasa seperti itu karena semenjak kecil selalu dibawa oleh orang tuanya ke majelis taklim dan didoakan di saat hadir majelis taklim dan minta doa kepada ustadz, kiai, ulama yang ngisi pada saat itu. Ya. Yang ketiga, yang sering dilupakan orang tua kepada anaknya, jauhkan dari sesuatu yang bisa merusak anak kita. Ada orang tua masukin anaknya ke pondok, didik dengan baik, tapi yang bisa merusaknya itu dari jauhkan. Apa contohnya? HP. Coba lihat anak-anak kita ini yang baru 2 tahun 3 tahun bisa ngelawan sama orang tua, itu gimana pikirannya? Dari mana? Ini nggak ada lain. Nonton YouTube, Facebook, atau nonton media-media sosial yang lain-lainnya, aplikasi yang aneh-aneh. Akhirnya omongannya aneh-aneh, perbuatannya aneh-aneh, sikapnya bahkan berani sama orang tua. Dari mana? Dari media sosial itu. Nah, sehingga jauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Yang kedua, aparat pemerintahan. Jadi pemerintahnya ini harus punya rasa takut sama Allah. Saya kalau nggak adil, saya kalau nggak betul-betul memperhatikan warga saya akan masuk neraka. Sehingga kalau sudah pemerintahnya punya rasa takut sama Allah, dia akan buat program. Di tempatnya anak kecil suka main HP di waktu maghrib, buat program maghrib mengaji. Nggak boleh ada anak kecil di luar. Kemudian kolaborasi ustadz ulama sama aparatur pemerintahan desanya dikawal. Sehingga anak-anak sudah terbiasa maghrib mengaji, lama-lama HP hilang. Itu dari aparatur pemerintahannya. Segala yang merusak direspon. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu apa? Bagaimana kita membuat lingkungan yang baik. Makanya program kita ngopi itu kenapa sih? Karena kita ingin menciptakan suasana yang baik sama anak-anak muda. Makanya kalau ingat yang ikuti Al-Faqih, bagaimana Al-Faqih 1 tahun full, setiap minggu kita ada kajian ngopi. Mau anak mudanya datang nggak datang, kita tetap setahun 8 tempat megang gitu. Setiap minggu di blok A, setiap minggu blok B, setiap minggu sampai akhirnya setelah setahun, nah kita harus pelebaran sayap. Akhirnya kita buat 2 minggu sekali sampai akhirnya sebulan sekali, dan itu masih kita buat. Kenapa? Ya karena kita pingin punya lingkungan yang baik, suasana yang baik. Karena kita pingin punya pemuda-pemudi yang unggul, pingin punya pemuda-pemudi yang baik, bisa megang masjid, musola, majelis taklim, meneruskan perjuangan para RT, RW, ustadz, ulama. Nah sekarang bagaimana anak mudanya akan jadi baik, lingkungannya nggak kita buat baik. Lingkungannya nggak baik, termasuk kebiasaan yang tidak baik harus dihilangkan. Dari mana? Aparatur pemerintahannya. Contoh ya, ada acara pernikahan, biasanya sebelumnya ada main gaple sampai malam, itu harus dihilangkan. Contoh pernikahan, ada acara joget sana joget sini, pemerintahnya melarang. Akhirnya karena sudah jadi adat budaya diingatkan, Ustadz, Habib, biasanya di tempat kami seperti ini, malah jadi biasa. Coba
Masa dosa jadi biasa, maksiat jadi budaya, enggak ada aturannya itu. Dan itu semuanya akan terjawab kalau kita semuanya punya kecemburuan membuat lingkungan yang baik. Orang tuanya memiliki kecemburuan, punya lingkungan yang baik. Aparat pemerintahannya punya kecemburuan lingkungan yang baik, termasuk kesepuhannya. Ustadz ke ulama kesepuhannya itu juga merindukan untuk punya lingkungan yang baik. Makanya alhamdulillah Muhammad Al-Faqih bersyukur sekali khususnya di Windu Haji ada satu RW yang datang kepada Al-Faqih, Beb, alhamdulillah dulu setiap Al-Faqih saya mau sholat maghrib itu saya berangkat 15 menit sebelum adzan. Saya melihat anak-anak muda tuh nongkrong di situ. Saya perintah membuat siap-siap. Sampai saya sholat maghrib di sana, saya sudah ba'diyah, dzikir wirid, itu kira-kira 15 menit atau setengah jam mau masuk isya, saya jalan itu masih ada nongkrong di situ. Artinya nggak sholat maghrib. Alhamdulillah, setelah ada program ngopi, tidak ada lagi itu. Mereka tetap main bola, tapi sholatnya di musola. Bahkan ada yang sampai datang ke Al-Faqih, alhamdulillah di musola kami ini itu tadinya anak mudanya kurang respon dengan musola, sekarang merespon. Bahkan kami punya IRM sendiri, kelas musola ya, bukan masjid. Dan Al-Faqih aktif, ada ngajinya di musolanya. Kadang ada masjid-masjid besar kegiatannya pasif, tidak ada. Ini ada TPA DTA-nya di musola, ada ngaji maghribnya, kegiatannya banyak di situ, majelis taklim. Di masjid-masjid besar belum tentu ada. Nah, sehingga ini muncul daripada kecemburuan kita sebagai warganya. Wallahu a'lam.